Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Jakarta. Berjumpa kembali di podcast Keluarga Jakarta. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yakni mewujudkan Jakarta kota global yang layak anak. Seperti yang kita ketahui, Jakarta kedepannya semakin berkembang menjadi kota global dengan pengaruh besar. Tentunya tidak hanya di sektor ekonomi dan budaya, tetapi juga sebagai kota yang ramah anak. Sejak tahun 2022, DKI Jakarta telah mendapat predikat sebagai Provinsi Layak Anak atau Provila dari Kementerian PPPA Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen kita dalam menjadikan DKI Jakarta sebagai kota yang ramah anak. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang upaya apa aja sih yang telah dilakukan oleh DKI Jakarta untuk menjadi kota global yang ramah anak. Tentunya saya tidak sendiri di sini, kita akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa, Bapak Dodi Taruna Dwi Putra selaku Kepala Bidang Pelindungan Anak Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast hari ini. Sama-sama Mbak Yoye, terima kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Pak, kami senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak terkait tema kita kali ini, yaitu mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang layak anak. Banyak dari keluarga Jakarta yang tentu saja penasaran nih Pak, apa saja sebenarnya upaya-upaya yang sudah dilakukan di Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota global yang ramah anak. Kita langsung mulai saja Pak perbincangan kita pada hari ini. Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam provinsi dengan jumlah penduduk yang penduduk mudanya itu sangat signifikan Pak, yaitu menurut data dari BPS hampir 3,2 juta atau sekitar 32% dari total penduduk di Jakarta. Nah, penduduk muda ini adalah anak-anak berusia 0 sampai 18 tahun. Tentunya dengan jumlah anak yang cukup besar ini sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana sih Jakarta berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan juga ramah untuk anak. Nah, salah satu inisiatif besar yang sudah diterapkan di Provinsi DKI Jakarta tentunya satunya Kota Kabupaten Layak Anak ya Pak, yang sudah banyak kita tahu juga. Nah, sebagai permulaan keluarga Jakarta mungkin mau tahu dulu Pak, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Kota Kabupaten Layak Anak itu? Baik, terima kasih Mbak Yoye atas podcast yang diselenggarakan pada sore hari ini. Tentunya yang pertama saya mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Jakarta. Dan juga selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, tadi pertanyaan dari Mbak Yoye terkait masalah kota layak anak. Apa sih kota layak anak? Kota layak anak itu adalah terpenuhinya sebuah sistem terkait pemenuhan hak anak dan juga perlindungan anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kota layak anak itu ada 24 indikator dan juga tentunya ada 5 klaster. Nah, DKI Jakarta itu tidak bisa, dalam hal ini adalah DPP-APP ya. DPP-APP tidak bisa bekerja sendiri Mbak Yoye. Tentunya ada beberapa unsur organisasi perangkat daerah yang harus terlibat di dalamnya terkait pemenuhan hak anak dan juga perlindungan anak. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali ya terjadi hal-hal yang mungkin kasus-kasus yang luar biasa banyak di DKI Jakarta terkait masalah, yaitu tadi ya, terkait masalah kekerasan, terkait masalah bullying dan lain sebagainya. Makanya kota layak anak ini bagian dari bagaimana kita bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada anak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta khususnya dalam hal ini. Nah, tentunya kalau kita bicara regulasi, sudah banyak regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait masalah perlindungan anak. Lalu ada juga Peraturan Presiden Nomor 25 ya. Ada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2019. Itu tentang kebijakan kabupaten kota layak anak. Lalu ada juga Permen PPA Nomor 12 Tahun 2022. Itu tentang penyelenggaraan kota kabupaten layak anak.
Dan juga di kita sendiri ada yang namanya Perda 8 tahun 2011 terkait masalah perlindungan perempuan dan juga anak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dan juga yang terakhir kita punya Kepgub 1426 tahun 2019. Itu tentang pembentukan gugus tugas kabupaten kota layak anak. Nah, saya rasa kalau kita bicara regulasi sudah sangat banyak sekali bagaimana cara kita mengimplementasikannya. Bahkan juga di Pergub 8 tahun 2011 itu kita sedang melakukan revisi karena memang sudah harus kita rubah karena sejalan dengan apa yang sedang atau mungkin telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Di Perda 8 ini kita akan memecah menjadi 2 perda, Mbak Yoe. Ada perda terkait masalah perlindungan perempuan dan juga ada perda terkait kota layak anak. Nah, perda terkait kota layak anak ini akan kita mungkin nanti kita coba majukan di triwulan 3 di tahun 2026 ini. Begitu Mbak Yoe. Jadi banyak regulasinya. Oh iya, menarik sekali ya Pak ya. Ternyata kita sebagai pemerintah Republik Indonesia, khususnya juga Pemda di Provinsi DKI Jakarta, sangat berkomitmen gitu ya untuk membentuk suatu kota kabupaten yang layak anak gitu. Menarik sekali Pak, tadi seperti yang Bapak sampaikan sudah banyak gitu peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun juga peraturan di tingkat daerah. Yang cukup menarik di sini adalah terkait Kepgub tadi Pak, Kepgub terkait gugus tugas layak anak. Nah, Kepgub gugus tugas kota layak anak ini kan seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa Dinas PPAPP ini tidak bisa bekerja sendiri, tetapi butuh dukungan, butuh support dari perangkat daerah lain, juga mungkin dari lembaga masyarakat atau mungkin yang lainnya. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Pak terkait Kepgub tersebut. Ya, kita kalau bicara keputusan Gubernur 1426 tahun 2019 itu bagaimana kita meramu atau menjahit seluruh OPD agar terlibat di dalam Kabupaten Kota Layak Anak ini. Nah, tentunya sekali lagi saya sampaikan dengan terbitnya Kepgub ini berarti DPP APP tidak bekerja sendiri untuk menjadikan Pemprov DKI Jakarta sebagai kabupaten atau kota layak anak. Nah, tentunya ada beberapa unsur perangkat daerah yang saya sampaikan tadi di awal bahwa dengan terbentuknya Kepgub ini maka ada susunan struktur organisasi yang diketuai oleh Sekda sebagai mungkin ketua gugus tugasnya. Lalu di situ di dalamnya ada wakilnya itu ada dari Bapeda dan juga sekretarisnya itu ada kita sendiri dan tentunya ada beberapa unsur anggota di dalamnya. Nah, tentunya memang seperti contoh halnya Mbak Yoe kalau kita bicara terkait masalah kenyamanan angkutan umum untuk anak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu ranahnya Dinas Perhubungan. Nah, kalau kita bicara bagaimana anak mendapatkan pendidikan yang layak, itu ada ranahnya di Dinas Pendidikan. Lalu terkait masalah kesehatan, bagaimana si anak dapat mendapatkan kesehatan, itu ada di Dinas Kesehatan. Nah, tentunya beberapa unsur OPD juga terlibat di dalamnya. Dan dengan adanya Kepgub ini kita berharap nanti ke depan juga kita bisa bersama-sama bekerja sama. Jadi sifatnya itu kolaboratif atau kolaborasi antar perangkat daerah. Bahkan bisa disebut juga bukan kolaborasi lagi, pentahelik dia Mbak Yohe. Jadi tidak saja dengan unsur organisasi perangkat daerah kalau kita bicara kota layak anak, tetapi juga ada unsur-unsur swasta di dalamnya gitu loh kan untuk dapat mendukung realisasinya Jakarta kota global yang layak anak ke depannya Mbak Yohe. Nah, memang terus terang bicara regulasi atau Kepgub ini jadi tidak hanya sekedar dibuat di atas kertas saja, tetapi harus kita lakukan secara bersama-sama sehingga ke depan apa yang menjadi keinginan dari pimpinan kita baik itu Pak Gubernur dan juga seluruh jajaran masyarakat untuk menjadikan Pemprov DKI Jakarta itu menjadi kota atau kabupaten yang ramah dan juga layak anak tentunya Mbak Yohe. Oke, berarti dalam Kepgub gugus tugas tersebut disebutkan bahwa ini suatu kerja bareng gitu ya Pak ya. Betul. Kerja bareng di mana masing-masing punya tusinya masing-masing untuk bisa mewujudkan sebuah kota kabupaten layak anak itu.
Cuma yang perlu saya highlight di sini Pak, mungkin terkait peran dari selain perangkat daerah tentunya ya Pak, terkait peran dari swasta, dari Bapak sampaikan lembaga masyarakat dan juga CSR itu sendiri. Bagaimana sih Pak peran yang sudah mereka berikan gitu di dalam proyek untuk mewujudkan kota layak anak ini? Oh ya, satu contoh mungkin yang banyak masyarakat tahu itu terkait masalah pembangunan RPTRA ya. Kalau kita bicara pembangunan RPTRA itu tidak hanya saja menggunakan anggaran yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Tentunya ada beberapa CSR yang terlibat di dalamnya yang mensupporting terkait pembangunan RPTRA tersebut. Nah, itu salah satu contoh. Lalu yang kedua ada APSAI nih Mbak Yoye ini, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak. Nah, tentunya juga kita juga berkolaborasi dengan mereka gitu loh untuk dapat ya salah satunya tadi ya kalau kita bicara Pentahelix itu tentunya ada dukungan-dukungan baik dari tadi ya pengusaha, ada mungkin dari warga masyarakat, kita juga ada yang namanya PATBM juga Mbak Yoye, yang namanya mungkin unsur masyarakat yang terlibat secara tidak langsung terhadap bagaimana kenyamanan kota Jakarta, dalam hal ini adalah khususnya terkait masalah anak nih Mbak Yoye. Jadi banyak sekali pelibatan masyarakat dan juga unsur-unsur swasta di dalam mewujudkan kota layak anak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini. Oke, berarti dari tadi Bapak sampaikan dari level negara, level provinsi gitu, level kota sampai ada di grassroots gitu ya, di level masyarakat dengan adanya PATBM itu sendiri ya Pak, itu komunitas terkait berbasis masyarakat. Mungkin di sini memiliki prinsip yang namanya semua anak adalah anak kita gitu ya. Jadi bukan hanya dari Pemprovnya saja atau juga dari swastanya saja, tetapi lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat yang merupakan lingkungan terdekat gitu dengan anak itu merasa memiliki tanggung jawab gitu ya untuk bisa melindungi anak-anak di sekitarnya. Mungkin seperti itu Pak, bisa disampaikan? Iya, betul sekali Mbak Yoye. Jadi saya sampaikan, kita sampaikan di sini bahwa pemerintah itu pemerintah bertugas membuat regulasi. Regulasi, kebijakan itu ada di pemerintah daerah atau mungkin pemerintah pusat. Tetapi kembali lagi gitu loh kan, kalau bicara bagaimana supaya terrealisasinya suatu daerah, kabupaten, kota atau bahkan provinsi sebagai kota layak anak, itu tentunya ada supporting dari masyarakat. Jadi tidak bisa yang namanya pemerintah bekerja sendiri tanpa adanya supporting dari masyarakat. Dalam hal ini bagaimana coba yang namanya dari skala kecil ya, kalau kita bicara terkait masalah bagaimana menjadikan kota atau kabupaten layak anak itu, kita berangkat dari keluarga atau mungkin rumah tangga ya Mbak Yohe, itu yang terkecil dulu lah gitu kan. Nah, bagaimana seorang ayah atau ibu itu bisa yang namanya memberikan rasa aman, rasa nyaman dan juga perlindungan kepada anak mereka. Dan juga mungkin ya tadi ya mengajarkan bagaimana cara kita bicara adab misalnya, atau mungkin kita bicara terkait masalah rasa nyaman dan aman. Nah, itu bisa didapat oleh anak di lingkungan keluarga atau rumah. Nah, baru nanti kita berangkat bicaranya mungkin ke tempat bermain misalnya gitu kan, di RPTRA. Nah, bagaimana cara kita mengedukasi juga nih, mengedukasi. Jadi di sini peran pemerintah mengedukasi, memberikan sosialisasi kepada petugas RPTRA yang ada di lapangan. Itu bagaimana menjadikan ruang publik terbuka ramah anak ini menjadi tempat yang memang benar-benar nyaman, yang tidak ada rasa takut nih anak-anak gitu kan. Jadi begitu mereka main ke salah satu ruang publik atau mungkin lokasi taman bermain, itu ada rasa nyaman di sana gitu. Nah, kita mengedukasi, memberikan pemahaman kepada petugas-petugas RPTRA yang kita miliki. Lalu juga kalau kita bicara sekolah, nah Mbak Yoye, kita selalu juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan tentunya Mbak Yoye. Bagaimana kita bisa masuk ke sana,
ke setiap sekolah-sekolah yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Kita melakukan sosialisasi, kita melakukan pembentukan PIK-R, bahkan juga ada yang namanya Saka Kencana juga di dalamnya kan, dan juga banyak ya, masih banyak hal lain yang kita lakukan di sekolah tersebut untuk juga memberikan pemahaman kepada baik itu masyarakat, baik itu kepada siswa dan juga kepada guru tentunya Mbak Yoyo. Nah, kita berangkat lagi mungkin ke tingkat kota nih Mbak Yoyo. Kita langsung nih ke tingkat kota. Nah, ke tingkat kota ini menarik nih Mbak Yoyo. Nah, kalau kita bicara tingkat kota itu bahwa Pemprov DKI Jakarta itu berbeda dengan pemerintah provinsi lainnya, di mana bahwa Pemprov DKI Jakarta itu daerah tingkat 1. Kalau kita bicara mungkin di daerah pemerintah provinsi lain atau kota lainnya ada daerah tingkat 2, di mana seluruh kebijakan regulasi adanya di tingkat provinsi, bukan di tingkat kota. Nah, ini perbedaannya seperti itu, sehingga memang ada keunikan tersendiri bagaimana tingkat kota itu bisa mengkolaborasikan dengan UKPD terkait menjadikan satu kota atau kabupaten tersebut lokasi yang memang wilayah yang ramah anak. Di DKI Jakarta sendiri memang banyak supportingnya Mbak Yoye. Kalau kita bicara balik lagi ya, kembali mungkin ke penjelasan saya di awal tadi, kita ada yang namanya terbit yang baru yang terkait masalah Perda KTR kawasan tanpa rokok, di mana juga itu sangat mendukung program kita tentunya juga dalam hal ini kota kabupaten layak anak untuk dapat memfilter atau mungkin meminimalisir, bahkan juga mungkin ya kita sih berharap bisa menghilangkan ya, walaupun memang butuh effort, tapi paling tidak dengan adanya perda ini lokasi-lokasi yang memang tempat anak baik itu bersekolah dan juga tempat ruang bermain itu terbebas dari asap rokok tentunya. Lalu ada juga yang namanya PP Tunas yang digawangi oleh pemerintah pusat. Nah, ini memang sebagaimana kita ketahui ini sangat berkaitan juga dengan kota kabupaten layak anak nih Mbak Yohe. Sebagaimana kita ketahui bahwa sudah sangat luar biasa dan masif sekali media digital merasuki tumbuh kembang anak. Bahkan ya mungkin banyak sekalipun anak bayi, kalau saya mungkin ya anak bayi juga kalau kita lihat kalau rewel biasanya orang tuanya tuh kasih handphone, gadget ya, entah itu lagu, entah itu film kartun dan lain sebagainya, itu sangat meresahkan sekali. Bahkan ya itu tadi tanpa disadari orang tua tersebut sudah menjejalkan gadget di awal masa tumbuh kembang anak Mbak Yoyo. Nah, ini salah satu hal yang menjadi atensi kita bersama, tentunya juga tidak hanya DPP APP, sekali lagi saya sampaikan bahwa atensi kita bersama untuk dapat menjamin yang tadi ya pemenuhan hak anak, lalu perlindungan anak dan juga lain sebagainya, itu sih Mbak Yoyo. Wah, menarik nih Pak, terkait PP Tunas itu sendiri ya, itu kan terkait masalah yang cukup meresahkan untuk keluarga di DKI Jakarta gitu kan, bagaimana anaknya gitu ya, dari usia yang tadi Bapak sampaikan, bahkan dari bayi, dari balita atau mungkin dari baduta sudah dipaparkan dengan yang namanya gadget gitu ya. Sedangkan kita tahu bersama bahwa periode 0 sampai 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK itu kan periode golden age gitu ya Pak. Betul. Nah, itu stimulus-stimulus itu yang harusnya kita berikan secara baik gitu kan. Nah, sejalan dengan itu nih Pak, saya jadi tertarik juga. Saat ini Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 terkait KIA, Kesehatan Ibu Anak dalam 1000 HPK. Di mana di dalam undang-undang disebutkan bahwa setiap perusahaan ataupun juga tempat kerja itu wajib memiliki fasilitas ramah anak. Salah satunya adalah daycare. Nah, bagaimana upaya yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mengharmonisasikan kebijakan tersebut? Ya, baik. Terima kasih Mbak Yoe. Ini juga sejalan dengan program Pak Gubernur ya, terkait masalah pembangunan daycare di tempat-tempat pemerintahan dan juga swasta tentunya, dan juga BUMD Mbak Yoe. Jadi Pak Gub itu menerbitkan SE nomor 2 tahun 2025 terkait penyediaan daycare ramah anak di Pemprov DKI Jakarta. Jadi kalau kita bicara daycare, sebagaimana kita ketahui ini salah satu program Pak Gubernur,
di mana seluruh tempat-tempat perkantoran itu wajib ada daycare-nya. Nah, tentunya salah satu daycare ini berfungsi untuk pemenuhan hak anak dari rasa nyaman, dan juga mungkin tentunya juga kalau kita bicara kembali lagi ke perlindungan perempuan, ya mungkin yang namanya ibu bekerja dan lain sebagainya, bagaimana ibu itu bisa bekerja secara optimal dan maksimal tanpa terganggu atau mungkin terpikirkan, oh anak saya bagaimana ya nanti ke depannya gitu loh kan. Nah itu juga, tapi sekali lagi daycare yang kita bangun atau mungkin yang Pemprov bangun dalam hal ini mungkin di DPAPP itu menyasar kepada kalangan yang mungkin yang kalangan menengah ke bawah ya, yang memang butuh pada saat ibu bekerja itu anak itu terlindungi dari rasa nyaman. Nah sekali lagi sebagaimana kita ketahui banyak ya terjadi ya kalau kita lihat ya daycare yang memang tidak sesuai standarisasi atau mungkin pelayanan daycare di beberapa tempat yang mungkin belum terstandarisasi dengan persyaratan yang sesuai dengan regulasi dan aturan nih Mbak Yowe. Dengan adanya SE Group ini kita berharap di daycare yang ada di DKI Jakarta itu daycare yang ramah anak tentunya Mbak Yowe. Dan diharapkan dengan adanya daycare ramah anak ini tentunya bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman, jauh dari tindak kekerasan, dan juga tentunya bisa membuat layanan di Pemprov DKI Jakarta ini all in one gitu Pak, seperti itu. Balik lagi nih Pak, kita terkait kota kabupaten layak anak. Tadi Bapak udah cerita banyak terkait apa-apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI, dan juga apa-apa saja indikator-indikator dan juga klaster, termasuk tadi indikator terkait pengasuhan di daycare. Saya mendapat bocoran bahwa kemarin di tahun lalu Provinsi DKI Jakarta sini sudah mendapatkan Provinsi Layak Anak, seperti itu. Lalu bagaimana dengan predikat kota kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta yang sudah didapatkan oleh kota kabupaten tersebut? Mungkin Bapak bisa ceritakan predikat apa saja yang sudah dipenuhi oleh para kota kabupaten di Provinsi DKI Jakarta terkait KLA ini. Ya, baik, menarik nih Mbak Ewe pertanyaannya. Sebelum saya menceritakan predikat yang didapat oleh Pemprov DKI Jakarta, saya ingin bercerita sedikit terkait masalah predikat kota layak anak. Jadi kalau kita bicara predikat kota layak anak itu bukan hanya sekedar predikat atau mungkin seremonial saja, bahwa Pemprov DKI Jakarta atau mungkin kota atau kabupaten DKI Jakarta sudah mendapatkan predikat terbaik atau anugerah terbaik dari Kementerian PPPA terkait kota layak anak. Tetapi bagaimana cara mengimplementasikannya gitu Mbak ya. Nah di sini memang kalau kita lihat bicara predikat yang sudah didapat oleh Pemprov DKI Jakarta itu sudah lumayan sangat bagus ya Mbak ya. Ada 4 kota yang sudah meraih predikat utama. Itu ada Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur, dan juga Kota Jakarta Selatan tentunya. Nah masih ada 2 yang memang belum meraih predikat utama. Ada Jakarta Barat itu masih predikat Nindya. Lalu ada Pulau Seribu itu masih predikat Pratama. Nah memang kita fokus kepada Pulau Seribu dan juga Kota Jakarta Barat dalam hal ini mungkin di tahun ini Mbak Yoe. Bagaimana kita coba meningkatkan kota layak anak yang ada di Pulau Seribu dan juga tentunya di Jakarta Barat supaya nanti setara dengan kota lainnya yang sudah meraih predikat utama nih Mbak Yoe. Nah tentunya tadi ya sekali lagi kita lihat, kita bedah juga apa sih kekurangan-kekurangan yang ada di Kepulauan Seribu, dan juga apa sih kekurangan yang masih kita up kembali di Kota Jakarta Barat tentunya Mbak Yoe. Nah itu mungkin predikat yang sudah diraih oleh Pemprov DKI Jakarta tentunya. Nah kita juga ingin sekali ada salah satu kota di DKI Jakarta, kota dan kabupaten lah di DKI Jakarta itu meraih predikat KLA nih Mbak Yoe. Nah tentunya memang predikat KLA ini
kalaupun ada itu baru pertama, karena setahu saya di pemerintah kota kabupaten lainnya di Indonesia itu belum ada yang meraih predikat KLA. Nah, salah satu yang mungkin tadi ya, dengan terbitnya nanti perda terbaru terkait KLA, mudah-mudahan bisa mensupporting salah satu kota atau kabupaten yang ada di Pemprov DKI Jakarta meraih predikat KLA. Nah, ini bisa menjadi percontohan nanti Mbak Yo. Jadi kalau kita sudah mendapatkan predikat KLA, kita lihat nih kota yang sudah meraih predikat KLA, kita lihat itu bisa menjadi percontohan bagaimana terkait masalah pemenuhan hak anak di lokasi tersebut, bagaimana cara perlindungan anak di lokasi tersebut. Nah, biasanya itu kalau kita bicara predikat itu yang susah itu bagaimana cara mempertahankan predikatnya. Kalau meraih mungkin kita bisa nih, gitu kan, kita penuhin semuanya. Tetapi untuk mempertahankan itu butuh effort yang sangat luar biasa. Nah, sekali lagi ya tadi ya terkait predikat yang kita inginkan menjadi kota layak anak, tentunya tadi kembali lagi adanya supporting baik dari UKPD, OPD, dan juga unsur masyarakat dan juga unsur swasta di dalamnya. Itu Mbak Yoy. Setuju Pak. Jadi kota layak anak itu tidak hanya sekedar predikat gitu ya Pak, tetapi bagaimana cara benar-benar anak di kota dan kabupaten tersebut merasakan bagaimana hak-haknya dipenuhi, bagaimana dia merasa terlindungi, dan itu mungkin salah satu menjadi bukan hanya menjadi kota layak anak, mungkin seperti tema kita pada hari ini ya Pak, menjadi kota yang global. Berarti di DKI Jakarta ya seperti tadi Bapak sampaikan, dari 5 kota dan 1 kabupaten sudah memiliki 4 predikat utama, lalu 1 predikat Nindya di kota Jakarta Barat, dan juga 1 predikat Pratama di Kabupaten Kepulauan Seribu. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, terkait status Jakarta yang kedepannya sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara, tetapi sebagai kota global. Lalu bagaimana tanggapan Pak Dodi terkait tantangan kedepannya dalam mewujudkan Jakarta kota global yang layak anak? Lalu mungkin disampaikan juga apa saja kira-kira strategi yang sudah disiapkan pemerintah untuk melakukannya. Ya, tantangan ya Mbak Yoy. Ya, tantangan terkait Jakarta kota global yang ramah anak. Nah, ini mungkin PR kita bersama ya Mbak Yoy. Jadi sekali lagi mungkin kita tekankan, mungkin di awal juga saya sampaikan bahwa Dinas PPAPP tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan Jakarta kota global yang ramah anak. Tentunya di sini banyak unsur-unsur perangkat daerah yang terlibat di dalamnya untuk menciptakan Jakarta kota global yang ramah anak ke depannya Mbak Yoe. Nah, memang sekali lagi saya sampaikan bahwa keunikan Jakarta itu karena Jakarta mempunyai undang-undang khusus. Undang-undang khusus di mana yang tadi saya sampaikan di awal bahwa regulasi dan kebijakan itu adanya di tingkat provinsi, tidak di tingkat kota. Nah, implementasi pelaksanaannya ada di tingkat kota, kecamatan, dan juga kelurahan tentunya Mbak Yoe. Nah, memang tantangan kita ke depan itu bagaimana mengkolaborasikan perangkat daerah yang ada itu supaya sejalan nih. Nah, itu sejalan itu kita sih pengennya itu masuk ke dalam salah satu target ya. Kalau kita bicara misalnya tadi ya, kalau di dalamnya kota layak anak itu ada indikator dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam target capaian kinerjanya setiap perangkat daerah yang terlibat di dalamnya, sehingga kita tidak jalan sendiri-sendiri nih Mbak Yoy nih. Nah, sekarang kan kalau kita lihat coba, mungkin ada beberapa perangkat daerah yang menganggap ini bukan tugas yang menjadi tanggung jawab kami, misalnya seperti itu ya Mbak ya. Nah, kalau kita ikat dengan indikator kinerja utama atau mungkin kita masukkan ke dalam target, saya rasa ini bisa lebih cepat terwujud, menjadikan Jakarta kota global yang ramah anak Mbak Yoe. Nah, mungkin itu salah satu tantangan yang harus kita selesaikan secara bersama-sama, bagaimana bisa mengkolaborasikan secara bersama-sama nih antar lintas perangkat daerah. Jadi intinya untuk menyikapi Jakarta kota global yang ramah anak, Jakarta ke depan harus bersiap diri ya. Bagaimana menciptakan ruang yang aman, nyaman bagi anak
Dan tentunya juga kita perlu membuka keran-keran kerjasama dengan pihak-pihak swasta dan juga unsur masyarakat yang ada di dalamnya, sehingga ke depan tantangan-tantangan tersebut dapat kita selaraskan. Begitu mungkin Mbak Yoe. Terima kasih banyak Pak Dodi atas penjelasannya yang cukup singkat, padat, namun berkualitas gitu ya. Semoga diskusi kali ini bisa memberikan pemahaman dan manfaat yang lebih baik lagi untuk warga Jakarta tentang bagaimana kita bisa ambil peran dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang layak anak. Namun sebelum kita akhiri, mungkin kesediaan Bapak Dodi untuk menyampaikan pesan singkat nih kepada keluarga Jakarta di rumah agar bisa ikut membantu mewujudkan kota global ramah anak tersebut. Terima kasih. Saya ingin mengajak kepada seluruh keluarga Jakarta untuk selalu peduli terhadap hak-hak anak di sekitar kita. Dengan kerjasama kita semua, kita bisa menciptakan Jakarta yang tidak hanya maju secara global, tetapi juga ramah bagi anak-anak, yang menjadi generasi penerus bangsa. Mari kita terus dukung upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang layak anak, karena masa depan Jakarta ada di tangan anak-anak kita. Oke, baik, saya tutup dengan pantun ya, Mbak Yoe ya. Pagi-pagi jalan ke taman. Cakep. Anak bahagia penuh tawa. Artinya, Mari bersama ambil peran, wujudkan Jakarta kota layak anak untuk semua. Ya, satu lagi quotes nih, Mbak Yoe nih. Siap. Nikmatilah momen bersama anak, karena kelak kita hanya bisa mengenang, tidak bisa untuk mengulang. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi atas pesan yang sangat berarti pada hari ini. Dan untuk menutup percakapan kita pada hari ini, saya ingin juga menyampaikan pantun nih Pak sebagai penutup. Mohon cakepnya ya Pak ya. Iya. Menanam padi di pinggir rawa. Cakep. Padi tumbuh subur hijau merona. Artinya. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini kepada keluarga Jakarta lainnya.